Oke, kali ini kita akan belajar tentang konsep etik dan falsafah di area critical care, ya, di area perawatan kritis. Ya, apa saja sih konsep etik dan falsafah di area perawatan kritis di sini ya. Kalau kita flashback ke definisi ya, kalau etika atau etos dia ada hubungannya dengan adat istiadat atau kebiasaan ya, yang mana kebiasaan ini atau tata cara hidup yang baik sih ya. Selanjutnya terkait pengertian etik, ya etik sendiri yaitu merupakan suatu cara pandang terhadap perilaku manusia, standar perilaku dan keyakinan, ya satu metode yang mengacu pada prinsip kemanusiaan seperti membantu orang memahami moralitas ya. Sedangkan kita hubungkan dengan etika keperawatan, yaitu merupakan suatu ungkapan tentang bagaimana perawat wajib bertingkah laku dengan merujuk pada standar etik yang menentukan dan menuntut perawat dalam praktek sehari-hari. Ya, jadi harus diikuti ya terkait etikanya. Ya, di sini kan kita perawat sebagai profesi pasti memiliki etika profesi, gitu ya. Nah, ini kita masuk ke apa saja sih prinsip etik dalam keperawatan kritis, yang mana di sini hampir mirip ya dengan prinsip etik dalam keperawatan ya, yang ada autonomy, beneficence, justice, confidentiality, veracity, non-maleficence, fidelity, dan accountability. Ya, itu kurang lebih beberapa prinsip etik yang ada dalam keperawatan ya. Yang khususnya di sini adalah keperawatan kritis ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu autonomi, yaitu merupakan suatu keyakinan bahwa individu mampu berpikir dan membuat keputusan sendiri. Dapat juga disebut suatu hak kemandirian dan kebebasan individu dalam menentukan keputusan atas dirinya sendiri, yang mana nantinya perawat atau petugas medis harus menghargai dan menghormatinya, yang menghormati dari keputusan medis si pasien ya. Dalam keperawatan kritis, pasien atau keluarga juga berhak memutuskan apa yang akan didapatkan pada dirinya ataupun pada keluarganya ya. Itu yang masuk otonomi dalam keperawatan kritis. Next kita bahas terkait beneficence ya. Jadi perawat melakukan hal yang baik kepada pasien ya. Hal-hal yang baik ya, sesuai dengan SOP ya. Perawat memberikan informasi dan beri nasihat terkait kondisi penyakit klien serta program diet atau pengobatan klien ya, serta menjaga kondisi pasien atau klien tidak memburuk ya, juga termasuk terkait etika beneficence ya, yaitu melakukan hal-hal yang baik kepada klien. Next yaitu justice ya. Sini dapat diartikan ya, mengandung makna bahwa sebagai petugas medis atau perawat di sini kita tidak boleh membeda-bedakan klien atau pasien ya. Jadi itu yang dimaksud justice ya. Jadi kita sama ratakan semua ya kepada pasien ya. Apalagi metode pelayanan perawatan di sini ya, yaitu berfokus pada pasien ya. Jadi tidak usah membeda-bedakan ke pasien. Misalnya kalau pasien VIP senyumnya tambah lebar, pasien barak malah tidak senyum ya, tidak boleh seperti itu ya, terkait ini ya pelayanan ya. Dalam memberikan asuhan keperawatan harus sesuai dengan keilmuan dan SOP dalam melakukan tindakan kepada klien atau pasien. Ini udah jelas ya, itu termasuk asas justice di sini ya. Next terkait confidentiality ya, sebagai perawat di sini harus menjaga rahasia atau privasi dari klien ya, pasien di sini ya. Catatan medis atau rekam medis pasien hanya digunakan untuk keperluan pengobatan, peningkatan status kesehatan klien, atau permintaan dari pengadilan. Misal ada ini ya, sebuah hukum di dalam itu ya. Oke, next kita bahas terkait veracity ya. Jadi prinsip ini harus dimiliki oleh semua petugas medis di sini ya, termasuk perawat ya. Dalam prinsip ini yakni harus menyampaikan kebenaran pada klien atau keluarga ya, walaupun terkadang kebenaran itu sifatnya lebih ini ya, lebih ke arah yang tidak baik misalnya ya. Jadi ya lebih baik
tahu aslinya daripada kita tahu tapi itu bukan yang asli kondisinya ya. Perawat harus bisa menyiapkan pasien sampai kemungkinan terburuk ya. Terus informasi yang diberikan bersifat akurat, komprehensif dan objektif serta tidak ada yang diubah atau dimodifikasi. Itu makna dari veracity. Next yaitu makna dari non-maleficence ya. Pada prinsipnya ini memiliki arti bahwa segala tindakan yang dilakukan perawat tidak merugikan atau membahayakan klien. Ya kalau tadi yang maleficent ini sifat baik ya. Kalau sekarang tidak merugikan atau tidak membahayakan klien ya. Dan pastikan ketika akan melakukan tindakan tentang dampak yang mungkin akan terjadi kepada pasien itu harus diterapkan sih. Next yaitu kita bahas fidelity ya. Jadi seorang perawat harus bertanggung jawab dan harus menepati janji yang telah diberikan pada klien atau pasien ya. Terus perawat harus amanah ketika melakukan tindakan atau menjanjikan untuk akan melakukan suatu tindakan keperawatan ya. Itu ya terkait fidelity. Next terkait accountability ya. Ini merupakan standar yang pasti bahwa tindakan seorang profesional memberi asuhan harus dapat diukur dan dinilai setiap dan dalam kondisi apapun ya, harus bisa di scoring nilai ya. Terus dalam pemberian asuhan keperawatan, perawat harus bisa juga bertanggung jawab pada diri sendiri, profesi, klien, sesama tenaga kesehatan. Sehingga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh perawat harus selalu siap sedia ya. Apalagi zaman sekarang ya, tidak cocok sedikit langsung komplain ya, apalagi kasus yang kemarin ya, baru beberapa minggu ini ya, yang ada yang perawat dianiaya. Nah itu ya, itu kurang baik lah gitu ya. Tadi kita bahas terkait ini ya, mekanisme prinsip etiknya. Sekarang kita akan bahas dilema etik dalam perawatan kritis ya, yang sering terjadi nih. Misalnya yang pertama adalah pulang paksa atau menghentikan segala jenis tindakan yang diberikan pada klien ya. Jadi ini bisa saja terjadi ya, atau di NR juga ya. Jadi do not resuscitate ya, jadi tidak perlu diberikan pijat jantung semisal dia rest ya. Ini ada yang withholding atau yang withdrawal ya. Kalau withholding ini menunda terapi atau bantuan hidup pada pasien yang dianggap sudah tidak punya harapan hidup lagi. Kalau withdrawal menghentikan bantuan hidup pada pasien yang biasanya terpasang alat bantu penunjang kehidupan. Itu ya, itu kalau kita bahas terkait do not resuscitate. Yang terakhir yaitu eutanasia, yang merupakan tindakan mengakhiri kehidupan klien dengan obat-obatan atau dengan menghentikan tindakan secara langsung yang berakibat kematian pada klien. Ya, eutanasia di sini terkenalnya dengan sudah mati biasanya ya. Ini kalau kita bahas tentang falsafah hasil perawatan kritis ya. Falsafahnya yaitu pelayanan keperawatan yang diberikan pada pasien dalam keadaan kegawatan dan kedaruratan yang perlu pemantauan secara ketat, terus-menerus, dan tindakan segera yang bertujuan untuk observasi dari perawatan dan dari terapi juga. Ya. Kita bahas falsafah perawat yang bekerja di ICU itu seperti apa sih? Yang pertama, memberikan ASKAP pada pasien dan keluarga ya dengan masalah psikologis akut dan tidak stabil ya. Terus yang kedua, bekerja pada lingkungan dengan alat teknologi yang canggih ya. Terus diperlukan pengetahuan tindakan fisiologis, patofisiologis, dan farmakologis. Terus yang keempat, yang terakhir, mampu mempertahankan teknologi tinggi untuk mengukur parameter fisiologis yang tepat. Ini masih proses dikembangkan ya. Kita bahas prinsip perawat kritis seperti apa. Jadi setiap pasien memiliki kebutuhan individual dan berhak untuk mendapatkan pelayanan terbaik. Peduli dan perhatian dalam tim keperawatan ya. Jadi ada peduli dan perhatian, caring dari tim keperawatan sini ya. Terus meyakini bahwa kualitas hidup pasien optimal yang didukung oleh lingkungan internal, eksternal, fisik, dan psikologis. Lingkungan kerja yang kondusif dengan fasilitas memadai,
ya, dapat meningkatkan kualitas asuhan ya, yang jelas ya. Kualitas perawat harus memiliki sertifikat khusus atau pelatihan ya. Tidak ada BPJS, ALS sudah memiliki semua di sini ya. Ada namanya pelayanan yang multidisiplin ya, banyak tim work misalnya di CU ya. Ini peran perawat ya, peran perawat personal secara umum antara lain ini ya, care ya, advokasi pasien dan keluarga, pendidik pada pasien dan keluarga ya. Kalau peran khusus peran kritis ya, antara lain ya sebagai konsultan ya, hukum, advance practice ya, tindakan perawatan yang berkelanjutan. Ada juga research quality coordinator ya, yaitu menjadi peneliti untuk meningkatkan kualitas asuhan ya. Itu kurang perawat ya. Baik, terima kasih, saya rasa cukup itu ya terkait materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Untuk materinya tetap semangat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.